Selamat siang adik-adik perintis. Senang sekali bisa bertemu kembali dengan adik-adik semua. Pada siang hari ini kita akan memberikan tutorial video mengenai basic first aid. Nah, karena tuntutannya agak banyak, jadi kita akan adakan dalam 3 pertemuan. Pada pertemuan pertama kita akan membahas dari tuntutan 1 sampai tuntutan 9. Oke adik-adik? Kita akan memulai dengan tuntutan pertama mengenal penyebab syok dan mendemonstrasikan penanganan yang tepat. Halo adik-adik perintis, pada kesempatan ini kakak ingin berbagi mengenai penanganan pertama atau first aid apabila ada yang mengalami shock. Nah, kakak akan menjelaskan apa yang harus adik-adik lakukan apabila mengalami situasi seperti ini. Nah, pasti adik-adik pernah mengikuti upacara bendera atau upacara penutupan atau pembukaan atau penutupan suatu kampore. Nah, kemungkinan ada teman-teman kita yang mengalami pingsan. Nah, kalau ada yang pingsan, biasanya itu kemungkinan besar itu mengalami shock. Seperti di gambar ini, itu ada anak yang pingsan karena kepanasan, atau juga ada yang pingsan atau karena mengalami cedera atau jatuh. Nah, jadi apa itu shock? Shock itu adalah suatu keadaan di mana aliran darah dan oksigen ke seluruh organ tubuh itu terhambat atau berkurang, dan ini akan mengakibatkan korban hilang kesadaran. Apa sih penyebab shock? Nah, shock bisa disebabkan oleh beberapa hal seperti heat stroke. Heat stroke itu adalah di kondisi di mana tubuh itu tidak dapat mengontrol suhu badan akibat cuaca panas yang ekstrim. Terus bisa juga karena perdarahan, baik perdarahan luar maupun perdarahan dalam. Atau bisa karena jatuh, jadi trauma. Atau juga karena reaksi alergi yang hebat, dan bisa juga karena serangan jantung. Nah, bagaimana kita mengetahui apabila seorang itu mengalami shock? Yaitu apabila mereka menunjukkan gejala seperti kesadaran mulai menurun, dan bisa juga pingsan. Kemudian kulit terasa dingin, dinginnya itu di bawah suhu normal tubuh, dan bibir, muka, dan tangan itu pucat. Kemudian bisa juga menggigil dan napas menjadi pendek. Nah, orang mengalami shock bisa menunjukkan satu gejala atau juga kombinasi dari beberapa gejala yang telah kakak sebutkan tadi. Nah, sekarang kalau seorang mengalami shock, kita harus pastikan dulu ya adik-adik bahwa seorang itu mengalami shock dengan menunjukkan gejala tadi. Nah, langkah-langkah yang harus kita ambil yaitu pertama, kita baringkan dan selimuti korban untuk menjaga suhu tubuh. Kemudian, angkat kedua kaki lebih tinggi dari kepala seperti yang gambar yang ditunjukkan di slide ini. Itu dilakukan apabila memungkinkan. Kemudian kita bisa longgarkan pakaian yang ketat, umpamanya bisa dibuka kancing bajunya. Kemudian juga penting jangan diberi air putih atau makanan. Jika bibir kering, maka lembabkan dengan air. Dan cari bantuan medis. Kita bisa telepon nomor emergency 118 atau 119 atau memanggil orang-orang yang bisa membantu. Baiklah adik-adik sekalian, kita akan lanjut ya. Kita akan lanjut dengan tuntutan kedua, mengenal langkah-langkah memberikan
bantuan nafas. Nah, materi ini saya yang akan membawakan. Jadi kita akan belajar tentang bagaimana sih cara kita memberikan bantuan nafas, ya. Tapi sebelumnya kita harus tahu dulu gimana cara kita membuka jalan nafas. Mungkin Kakak bisa tolong bantu untuk putarkan videonya, teknik untuk membuka jalan nafas. Pada kesempatan ini, saya akan mendemonstrasikan cara membuka jalan nafas. Karena pada saat korban pingsan, bisa saja lidah itu menutupi jalan nafas, sehingga sangat penting untuk kita mengetahui cara membuka jalan nafas. Cara yang pertama adalah head tilt chin lift. Caranya adalah sebagai berikut. Letakkan tangan kita di dahi dari korban seperti ini, tetapi tidak usah ditekan keras-keras, cukup untuk menahan saja. Lalu tangan yang satu kita letakkan di bawah dagu dan kita angkat dagunya seperti ini. Itu adalah cara yang pertama. Cara yang kedua adalah jaw thrust. Caranya adalah sebagai berikut. Kita letakkan kedua tangan kita di tulang pipi dari korban. Ini tulang pipinya. Kita letakkan tangan kita seperti ini di tulang pipinya. Lalu kita angkat rahangnya, rahang kiri dan kanan dengan menggunakan jari-jari kita ini. Kita angkat seperti ini. Ini adalah jaw thrust. Itu kedua cara untuk membuka jalan nafas. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Oke, jadi adik-adik Pathfinder, adik-adik perintis, itu adalah dua cara untuk kita membuka jalan nafas. Oke, dan selanjutnya kita akan masuk ke materi ketiga dari pelatihan ini yang akan dibawakan oleh Kak Edwin Manulang. Kami persilahkan Kak Edwin Manulang untuk melanjutkannya. Oke, baik. Terima kasih, Kak Lorraine. Oke, baik. Adik-adikku sekalian, mudah-mudahan masih tetap bersemangat ya untuk menerima materi kita pada saat hari ini. Oke, materi berikutnya, Kakak akan membahas tentang mengenal prosedur yang tepat untuk membantu korban tersedak. Ya, sebelum Kakak membahas tentang pembahasan kita tentang tersedak, adik-adik pernah nggak mengalami seperti apa rasanya saat tersedak? Nah, ya pasti kan adik-adik pernah saat makan bakso mungkin atau makan es ya, es batu, tiba-tiba tertelan dalam tenggorokan kita, bernapas. Jadi di sini Kakak akan bahas obstruksi yang diakibatkan oleh benda asing. Nah, mengetahui lebih awal tersumbatnya jalan nafas adalah kunci keberhasilan tindakan, di mana tindakan emergensi harus dilakukan akibat dipicu dari penyakit lain seperti pingsan, stroke, serangan jantung, atau kelebihan obat atau kondisi lain nafasan. Demikian, kalau kita melihat seseorang, kita harus dia itu stroke atau serangan dan lain sebagainya yang ini. Oke, next Kak. Oke, baik. Di sini mengeluarkan benda asing dengan korban di atas 1 tahun.
Ya. Ini namanya abdominal thrust atau Heimlich maneuver. Pertama, berdiri atau berlutut di belakang korban dan rangkul dengan tangan dari belakang di pinggang. Ya, jadi pada saat kita melihat ada korban tersedak, kita usahakan berdiri atau berlutut di belakang korban ya adik-adik ya. Jangan sampai salah kalau kita berdiri di depan korban, itu belum tepat. Tapi kita harus berdiri atau berlutut di belakang korban. Lalu yang kedua, buat kepalan dengan satu tangan ya. Jadi kita sudah berdiri di belakang, lalu kita buat kepalan satu tangan. Dan yang ketiga, letakkan bagian jempol ya dan genggam pada bagian perut korban, tepat bagian tengah di atas pusal dan di bawah tulang dada ya. Jadi lebih tepatnya di bagian perut korban, tepatnya di tengah ya adik-adik ya. Lalu yang keempat, genggam kepalan tangan dengan tangan lain dan tekan kepalan ke perut korban dengan cepat, kuat ke arah atas. Jadi setelah sudah digenggam, lalu dipegang dengan tangan satunya, lalu didorong ke atas ya, kuat ke arah atas. Lalu yang kelima, ulangi hentakan sampai benda asing keluar dari jalan nafas atau sampai korban tidak sadarkan diri. Nah, jadi usahakan kita ulangin terus hentakan sampai benda asing itu keluar dari jalan nafas. Jadi kalau belum keluar, kita harus terus berusaha untuk agar benda yang berada di tenggorokan si korban itu keluar. Lalu yang keenam, lakukan hentakan dengan siklus 5 kali dan lihat apakah benda asing keluar. Nah, ini harus kita usahakan ya adik-adik ya. Hentakan siklus itu sebanyak 5 kali. Ya, kita lakukan itu dan kita lihat apakah ada benda asing yang keluar. Oke, next Kak. Oke, nah jadi demikianlah materi tentang ya bagaimana cara menangani korban tersedak. Yang paling penting dari segala ini adalah adik-adik itu harus benar-benar tenang dan melihat situasi. Apakah melihat korban ini dalam keadaan pingsan atau apapun itu perlu kita ketahui adik-adik. Yang paling penting itu aja dari Kak Edwin. Yang mudah-mudahan pelajaran ini dapat berguna buat kita semua. Oke, lalu materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kak Julinta Hutagalung. Kami persilahkan Kak. Halo adik-adik, kali ini kita akan belajar bagaimana menghentikan luka kalau keluar dari dalam tubuh. Nah, khusus Kak Julinta akan mengajarkan kalau misalnya ada darah yang keluar dari dalam tubuh. Darah yang masih di dalam tubuh disebut juga dengan pendarahan di dalam. Nah, pada saat ini Kak Julinta akan mengajarkan 4 trik bagaimana adik-adik bisa langsung menghentikan darah yang keluar dari yang misalnya kalau luka iris, luka yang mengeluarkan darah dari kulit langsung. Caranya yang pertama adalah menekan langsung di daerah luka yang menghentikan pendarahan. Jadi kalau misalnya ada di sebelah sini, kita langsung tahan di tempat lukanya dengan menggunakan benda-benda yang di sekitar kita, misalnya tangan, kaos, atau apapun yang bisa langsung menutup luka tersebut. Yang kedua, caranya kita tinggikan bagian yang terluka itu. Kita naikkan ke atas, jadi dia tidak berada di bawah. Kemudian yang ketiga, kita harus menekan titik tekan atau pressure point. Di mana? Di tempat yang terluka itu. Jadi, kalau ada luka di sebelah sini, yang kita tutup di sini, jangan di sampingnya atau di belakangnya. Jadi yang ditutup adalah bagian yang terluka. Yang terakhir dari trik ini adalah kita harus membalut apabila kita memiliki alat-alat yang tersedia, misalnya dengan menggunakan perban, menggunakan mitela, dan hal-hal lain. Yang perlu kita ingat adik-adik, kalau misalnya luka tersebut ada di siku atau di tungkai, ada di daerah yang di antara sela-sela tubuh kita, jangan lupa kita harus mengecek sekali-sekali supaya daerah itu tidak berhenti darahnya. Jadi kalau misalnya itu kadang-kadang kita cek sebentar-bentar, kita longgarkan supaya darah sedikit-sedikit tetap mengalir ke area tubuh yang lain. Nah, setelah itu kalau misalnya tetap saja mengalir, kita jangan lupa mencari orang membantu
kita menolong orang tersebut, dan yang kemudian kita bawa ke fasilitas kesehatan terdekat, misalnya puskesmas, rumah sakit, palang merah, dan orang-orang yang lebih tahu bagaimana menolong orang korban tersebut. Demikian tips dan trik dari kakak untuk menghentikan pendarahan. Jangan lupa ya. Baik, terima Yang kasih. Terima Iya. kasih Kak Julinta yang sudah menolong kita untuk tuntutan keempat. Kita pindah ke tuntutan kelima, adik-adik, yang akan dibawakan oleh saya, Kak Roli. Nah, melanjutkan yang tadi dijelaskan oleh Kak Julinta, adik-adik, perhatikan di gambar ini ada beberapa istilah yang digunakan untuk menjelaskan titik-titik tekan dan cara benar untuk menerapkan tekanan pada titik tersebut. Yang pertama yang namanya temporal, yaitu kelihatan di gambar, cara memegangnya ya ada di belakang, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, yang di sini yang namanya karoid. Kemudian di fasial yang naik di atas sedikit di sini. Nah, adik-adik bisa rasakan sendiri. Ya. Kemudian ada beberapa tempat lagi yang paling umum digunakan itu adalah untuk mengetahui itu ada di seperti pada gambar. Ya. Itu akan terasa denyut nadi pada arteri. Kemudian di tadi itu pergelangan tangan, kemudian di lengan bagian bawah yang lembut. Ya, sini. Ya, adik-adik. Kemudian ada juga ya yang ada di belakang lutut. Ada gambar kelihatan, kemudian ada di pundak. Ya, adik-adik. Ada gambar juga kelihatan. Nah, kalau perhatikan secara umum di tubuh manusia, titik-titik yang dijelaskan dari nomor 1 sampai nomor 7 itu adalah titik-titik di mana kita bisa merasakan denyutan nadi, karena itu adalah arteri-arteri besar pada tubuh manusia. Nah, sekarang apa gunanya kita mengetahui titik-titik tekan ini? Ya, maksudnya adalah jika tadi kita mau melanjutkan apa yang Kak Julinta ajarkan, jika terjadi perdarahan ya di bagian jari, maka yang akan ditekan adalah yang ada di sebelah sini, ya, yang ada di pergelangan tangan. Ini akan ditekan. Otomatis peredaran darah yang ke arah jari-jari akan menurun jumlah darah yang masuk ke sana sehingga mengurangi perdarahan yang terjadi. Selain yang tadi Kak Julinta sudah ajarkan ada beban. Demikian pula untuk kalau terjadi perdarahan di kaki, maka adik-adik sudah tahu di mana akan ditekan. Kalau yang ada di tangan secara umum, di mana ditekan. Kemudian jika terjadi perdarahan di bagian kepala, adik-adik tahu di mana akan ditekan. Nah, di sini digunakan kata kompresi. Sebenarnya yang dimaksud kompresi itu adalah menekan pada titik-titik tadi. Dianjurkan tidak lebih dari 10 menit. Kenapa? Darah itu perlu untuk mengalir ke seluruh tubuh. Jadi kalau kita tekan lebih dari 10 menit, maka akan terjadi kerusakan karena tadi Kak Joa sudah katakan, yang membawa nutrisi, yang membawa oksigen ke seluruh tubuh itu adalah darah. Jadi kalau kita tekan, itu hanya untuk mengurangi perdarahan. Jika dia sudah ditutup dan darahnya tidak lagi keluar karena pembekuan darah, maka dianjurkan untuk yang ditekan tadi itu boleh dilepas. Demikian kita punya tuntutan untuk nomor 5. Demikian adik-adik.
Terima kasih. Terima kasih Kak Roli untuk tuntutan yang sudah dibawakan. Oke, adik-adik masih semangat kan ya? Kita akan lanjut ke materi nomor 6 yang pada saat ini akan dibawakan oleh Kak Gilbert. Dan temanya adalah mengetahui prosedur yang tepat untuk membantu korban keracunan. Oke, silakan Kak Gilbert. Nomor 6 saya Kak Gokmasari. Nomor 6 Kak Gokmasari, Kak. Oh, Lanjut, Kak, sorry, lanjut. silakan Kak Gokmasari. Oke, halo adik-adik. Saat ini kita akan mempelajari yang keenam adalah mengetahui prosedur yang tepat untuk membantu korban dengan keracunan. Bisa dipindahkan slide-nya dulu, Kak. Kita harus tahu dulu apa yang ciri-ciri bagaimana, Kak, pasien atau korban yang mengalami keracunan. Yang pertama adalah kemerahan di mulut dan bibir. Yang kedua cirinya adalah napas berbau bahan kimia. Jadi nanti adik-adik perintis bisa mendekatkan alat penciumannya kepada korban. Apakah napasnya berbau bahan kimia? Dan ciri yang ketiga adalah nyeri perut. Jadi korban mengalami nyeri di bagian perut. Yang keempat cirinya adalah gangguan pernapasan. Yang kelima, korban akan merasakan tubuhnya lemas. Jadi inilah ciri-ciri daripada keracunan atau symptom of poisoning. Nah, setelah kita mengetahui ciri-ciri daripada keracunan, maka langkah yang selanjutnya adalah pertama adalah kita harus menelpon BPOM atau seeker. Nah, jadi adik-adik ini harus selalu menyimpan nomor penting di HP-nya. BPOM itu nomor pentingnya adalah 15 00 533. 15 02 kali 533 ataupun bisa menelpon kepada polisi dan ambulans jika adik-adik mempunyai nomor-nomor tersebut dan beritahukan kondisi korban atau pasien dan usahakan supaya jangan dimuntahkan apa yang sudah tertelan di dalam perutnya supaya jangan terlalu banyak kerusakan yang terjadi di bagian-bagian tubuh karena bisa jadi bahan yang di dalam atau yang hendak dimuntahkan itu mengalami adisi atau kerusakan untuk bagian-bagian tubuh selanjutnya. Kecuali jika BPOM membolehkan untuk dimuntahkan. Nah, langkah yang kedua adalah cuci dengan air. Nah, jika racun ada di tangan atau baju, maka baju harus segera dilepaskan dan tangan harus dicuci dengan air yang mengalir. Nah, jika racun itu masuk ke bagian mata atau kena di daerah mata, maka sebaiknya mata itu dikasih air atau dicuci dengan air yang mengalir selama 10 menit. Jika tidak ada air yang mengalir, maka adik-adik bisa menggunakan air botol atau air yang disimpan di dalam botol lalu matanya dicuci dengan air selama 10 menit. Dan jangan lupa bawa korban ke rumah sakit sesegera mungkin dan jika memungkinkan mungkin bisa dibawa wadah racunnya dan dikasihkan ke bagian para medis sehingga mereka bisa mengetahui racun apa yang sudah masuk di dalam tubuh dan mereka juga bisa menganalisanya. Begitu, sekian dari saya adik-adik dan materi selanjutnya akan dibawakan oleh Kakak Fajar. Oke, adik-adik, kita akan melanjutkan materi berikutnya. Bagaimana kita mengetahui prosedur yang tepat dalam splinting atau bidai dengan patah tulang. Sebelumnya kakak akan sampaikan terlebih dahulu bahwa bidai itu biasanya terbuat dari kayu atau dari bahan keras lainnya yang cukup kuat dan cukup kaku.
dan biasanya bidai sudah ada ukurannya. Nah, apa saja yang dibutuhkan untuk melakukan pembidaian? Yang pertama adalah tentu bidai, yang kedua adalah kain pengikat. Prinsip pembidaian supaya adik-adik tahu adalah melewati dua sisi dan dua sendi. Baik, sebelum kakak akan lanjutkan dengan sebuah video, syaratan agar sesuatu itu dapat memenuhi syarat dari bidai. Yang pertama, tadi kakak sudah bilang, bidai itu harus ringan, tapi kuat dan cukup kaku. Yang kedua, panjangnya cukup untuk mencapai sendi di atas dan di bawah yang fraktur. Kemudian yang ketiga, cukup lebar, dapat yang keempat, pada bagian sisi tubuh yang menyebabkan pertama yang mengimobilisasi bagian yang cedera dengan splints sehingga bagian yang cedera atau patah tulang tidak akan bergerak dan menyebabkan kerusakan lebih lanjut pada syaraf, pembuluh darah, dan organ-organ vital. Nah, sebelum kakak bilang kakak akan menampilkan sebuah video, kalau misalnya adik-adik tidak memiliki kain pengikat, kira-kira apa yang harus digunakan? Nah, salah satu cara adalah kita atau adik-adik menggunakan kacu yang adik-adik gunakan saat ini. Baik, kakak akan menampilkan sebuah video yang kakak ambil dari YouTube mengenai bagaimana pembidaian itu dilakukan. Boleh bantu, Kak? Soundnya belum di-share, Kak. Karoli, sound. Soundnya, Karoli. Sekarang saya akan melakukan pembidaian. Pembidaian biasa dilakukan pada orang yang dicurigai fraktur. Prinsip pembidaian adalah melewati dua sisi dan juga dua sendi. Pembidaian pada saat dilakukan harus dilakukan do not harm dan dilakukan dengan cepat dan rapi. Sekarang kita akan belajar bagaimana cara membidai. Sebelum melakukan pembidaian, kita harus mengevaluasi terlebih dahulu bagian yang dicurigai adanya fraktur. Apakah pada bagian tersebut ada kotoran ataupun ada perdarahan. Apabila ada kotoran, kita harus membersihkannya terlebih dahulu, dan apabila ada perdarahan, kita harus menghentikannya atau dengan cara lidah. Setelah itu, kita harus mengetahui apakah fraktur yang terjadi merupakan fraktur yang terbuka atau fraktur tertutup. Dan yang terakhir, kita harus menyesuaikan ukuran bidai pada bagian yang dicurigai adanya fraktur. Alat-alat yang dibutuhkan untuk pembidaian ada dua. Yang pertama adalah bidai. Bidai biasa terbuat dari kayu ataupun bidai yang sudah jadi seperti ini, di mana ukuran bidai sudah disesuaikan dengan bagian yang dicurigai terjadinya fraktur. Sedangkan yang kedua adalah mitela. Mitela atau kain pengikat adalah alat yang berfungsi untuk mengikat. Sekarang saya akan mulai pembidaian. Pertama-tama saya akan masukkan kain mitela terlebih dahulu secara perlahan.
Mitela diletakkan dengan melalui 2 persendian. Setelah itu saya akan memasangkan bidai. Yang pertama bidai yang di bagian bawah terlebih dahulu. Saya akan memasangkan bidai secara perlahan dengan membuat sedikit pergerakan. Maaf ya, Ibu. Setelah itu saya akan memasangkan bidai pada lengan bagian atas dan akan menutup mitela. Menutupnya dengan mitela. Setelah itu saya akan mengikatnya, tapi tidak terlalu kuat. Dan yang terakhir saya akan memperkuat ikatan mitela mulai dari bawah ke atas dan merapikan ikatan mitela. Nah, adik-adik, setelah ini ada hal yang penting yang perlu adik-adik juga harus ketahui setelah pendekatan ini. Nanti kita lihat. Pengikatan dilakukan di sisi lateral seperti yang sudah saya lakukan. Setelah pembidaian selesai, saya akan mengetes apakah pada daerah akral ada rasa dingin ataupun ada kebiruan. Kemudian saya akan mengecek dari refill time-nya apakah normal atau tidak. Yang terakhir saya akan mengecek apakah dagingnya masih terapi atau tidak. Yang perlu adik-adik ketahui. Ya, kemudian Ibu, apakah ada rasa sakit? Tidak. Apakah ada rasa kesemutan, Ibu? Tidak. Dan apakah keikatannya kekencangan? Tidak. Ya. Setelah pembidaian selesai, untuk meminimalisir pergerakan, kita bisa memfiksasinya ke arah dada seperti ini. Pembidaian selesai. Nah, demikian adik-adik prosedur yang dapat diketahui tentang pembidaian dengan patah tulang. Itu saja yang bisa kakak sampaikan. Selanjutnya kita akan dengarkan materi berikutnya. Terima kasih Kak Fajar, dan untuk materinya kita akan lanjutkan. Adik-adik masih tetap semangat kan ya adik-adik ya? Kita lanjut ya adik-adik, kita lanjut ke materi ke-8, yaitu mengetahui prosedur pertolongan pada korban dengan luka bakar tingkat atau derajat 1, 2, dan 3. Nah, materi ke-8 ini akan dibawakan oleh Kak Maria. Silakan Kak Maria. Terima kasih Kak Ilen. Halo adik-adik, semoga masih terus semangat ya. Nah, poin yang ke-8 tadi sudah disebutkan oleh Kakak Ilen, mengetahui prosedur pertolongan pada korban dengan luka bakar derajat 1, 2, dan 3. Nah, Kak Maria mau tanya dulu nih, siapa yang tahu apa itu luka bakar? Atau sudah pernah lihat teman atau pernah ngalamin sendiri luka bakar? Ya betul, seperti contohnya kalau kita mungkin tidak sengaja kena api lilin, nah itu bisa mengakibatkan luka bakar. Nah, luka bakar itu sendiri adalah kerusakan jaringan tubuh yang terjadi akibat paparan api, air panas, listrik, bahan kimia, radiasi, dan lain sebagainya. Nah, kerusakan dari luka bakar ini dapat meluas ke bagian samping atau ke bagian dalam
dan dapat menyertakan jaringan yang lain selain kulit kita yang terbakar. Nah, di sini seperti adik-adik sudah lihat di slide, luka bakar, bagaimana sih kita menangani? Kita harus segera siram dengan air dingin. Atau kalau yang terbakar itu areanya banyak di tubuh kita perlu mandikan korban tersebut. Jangan tunggu untuk bukain dulu bajunya. Dan hal ini kita harus lakukan paling tidak selama 10-15 menit. Sesudah itu ada prosedur yang berikutnya. Selama 1 jam, kurang lebih 1 jam, kita lanjutkan dengan namanya kompres dingin. Kita bisa kompres bagian yang terbakar dengan kain bersih yang tipis, seperti kain katun atau handuk tipis, atau bisa juga direndam di dalam air es selama kurang lebih berapa tadi? Ya, 1 jam. Nah, kemudian untuk luka yang melepuh atau yang terbuka, harus kita bersihkan terlebih dahulu, lalu ditutup dengan kain kasa non perekat atau kain yang bersih. Tidak boleh menggunakan bahan-bahan yang tebal ya, karena nanti akan menempel pada luka bakarnya. Ada catatan nih adik-adik, jangan menggunakan mentega, minyak, atau bahan-bahan yang lain yang mengakibatkan dapat menjebak panas. Apa nih Kakak Maria maksudnya? Maksudnya nanti suhu panasnya akan tetap mengumpul di daerah yang terluka tersebut dan meningkatkan resiko luka bakar dari si korban. Nah, kita juga tidak boleh menggunakan antiseptik yang dapat memperburuk jika ada korban yang memiliki kulit yang sensitif. Oke, slide selanjutnya, Kak. Nah, ini nih, apa sih derajat-derajat segala? Jadi, luka bakar ini ada 3 derajat adik-adik. Ada derajat atau tingkat 1, tingkat 2, dan tingkat 3. Nah, tingkat 1 ini tanda dan gejalanya adalah sakit dan kemerahan. Biasanya lukanya itu tidak terlalu besar. Kalau kalian punya penggaris di rumah, lukanya hanya sekitar 8 cm. Jadi seperti ini luasnya. Kalau misalkan di tangan, jadi kira-kira sepanjang ini. Dan luka jenis ini merupakan luka bakar yang hanya dialami oleh kulit kita yang di bagian luar saja. Jadi kita tidak perlu terlalu takut atau menganggap serius, tapi bukan juga disepelekan ya adik-adik. Nah, biasanya gejala yang muncul, rasa sakit, kemerahan, dan juga bengkak, seperti yang bisa dilihat di slide. Nah, gimana sih cara kita menanganinya? Luka bakar ini perlu didinginkan untuk meredakan rasa nyerinya. Kita bisa cara yang tadi, bisa gunakan handuk kecil yang sudah dibasahi dan dikompres di luka. Bisa juga kalau di rumah kamu punya aloe vera atau tanaman lidah buaya, kita bisa pakai tanaman lidah buaya dioleskan ke luka bakar tersebut. Kemudian yang kedua, luka bakar derajat atau tingkat 2. Tanda dan gejalanya ini sakitnya lebih sakit dari yang pertama. Semakin sakit dan muncul gelembung-gelembung seperti pada gambar. Nah, luka bakar ini kita sudah butuh yang namanya perawatan medis darurat. Karena luka bakar yang kedua ini seperti yang ada di gambar tuh udah melepuh kan, ada gelembung-gelembung. Karena Maria pernah ingat waktu kecil umur 6 tahun pernah mengalami luka bakar yang seperti ini di tangan, di sini. Dan gelembungnya sebesar ini. Ditunggu-tunggu beberapa hari tidak pecah-pecah. Akhirnya waktu itu karena di kampung tidak ada rumah sakit, jadi orang tua bawa, dokter pun nggak ada, hanya ada bidan. Jadi dibawa ke bidan tanpa disuntik penghilang rasa sakit. Gelembung yang sebesar ini itu digunting sama bidannya dan Kakak Maria teriak-teriak. Jadi adik-adik hati-hati ya supaya tidak mengalami hal yang serupa. Nah, berikutnya cara menanganinya sebenarnya hampir sama dengan luka bakar tingkat 1. Dan jika ada gelembung yang pecah, kita bisa menyiram dengan air, dibersihkan dengan air, tapi hindari untuk memecahkan sendiri ya kalau tidak pecah karena bisa menimbulkan infeksi. Nah, yang ketiga, ini tanda dan gejalanya adalah tidak sakit, gosong, dan berwarna putih. Loh Kak, kok makin parah malah makin nggak sakit sih? Iya, jadi karena
luka bakar derajat tingkat 3 ini sudah merupakan luka bakar yang berat dan serius. Ini harus segera kita bawa ke rumah sakit atau kita harus segera menelpon ambulans. Ada yang tahu nomor telepon ambulans? 118. Jadi ini sudah harus ditangani oleh tim medis yang ahli. Dan sambil menunggu tim medis datang, kita bisa tetap berada di dekat korban dan memastikan bahwa dia bernapas dengan lancar. Jika korban memakai perhiasan atau ikat pinggang atau ada aksesori yang lain, harus sebaiknya kita lepaskan. Dan baringkan pasien dengan kakinya terangkat sekitar 40 cm. Selanjutnya, Kak. Terima kasih. Masih ada, Kak? Sedikit lagi. Nah, ini ada juga, kalau tadi luka bakar yang bisa disebabkan oleh karena sesuatu yang panas, misalkan terbakar matahari, itu yang tadi derajat tingkat 1, atau terkena api. Nah, berikutnya ada yang namanya luka bakar karena sengatan arus listrik. Nah, kalau adik-adik lihat di gambar, itu ada namanya entrance atau aliran masuk dan kemudian exit atau keluar. Jadi ketika seseorang terkena sengatan listrik, kita tidak boleh menyentuh orang tersebut secara langsung. Kenapa? Karena kita juga punya resiko untuk di dalam tubuh kita ini bisa menghantarkan listrik. Jadi adik-adik kalau lihat ada teman atau tetangga orang lain terkena sengatan arus listrik, tidak boleh dipegang. Dan ingat, kita harus segera panggil bantuan, panggil orang tua atau orang dewasa yang lainnya. Menginformasikan bahwa ada yang tersengat listrik. Nah, kemudian berhati-hati ketika kita mau mencabut kabel colokan dari sumber listrik. Pastikan tangan kita tidak basah, dan apabila ada air di sekitar, kita harus mengeringkannya terlebih dahulu, karena air dapat mengalirkan listrik. Selanjutnya, kalau kita lihat ada orang yang tersengat listrik tuh seperti yang digambar tuh, bapaknya sudah pingsan, sudah terjatuh. Karena dia tersengat gardu listrik, aliran listrik yang cukup besar. Nah, ingat, kita tidak boleh sentuh juga, dan kita tidak boleh pindahkan. Kita tidak tahu apakah aliran listriknya masih ada, dan kita juga tidak boleh dekat-dekat. Paling tidak harus jaga jarak sejauh 6 meter. Dan harus segera panggil bantuan. Telepon rumah sakit atau panggil orang dewasa. Ingat ya adik-adik, tidak boleh melakukan hal ini sendirian. Itu saja dari Kakak Maria. Kakak Maria kembalikan ke Kak Ilen. Oke, terima kasih Kak Maria. Nah, adik-adik, kita sekarang sudah sampai di penghujung dari sesi pertama kita, yaitu materi ke-9 yang berjudul mengetahui prosedur yang tepat untuk membantu korban luka bakar kimia. Dan materi ke-9 ini akan dibawakan oleh Kak Tri. Silahkan Kak Tri. Halo adik-adik, masih semangat dan terus semangat ya. Pada saat ini Kak Tri akan menyampaikan materi ke-9 yaitu mengetahui prosedur yang tepat untuk membantu korban luka bakar kimia. Adik-adik ketahui bahwa bahan kimia itu mengandung asam yang tinggi biasanya. Dan apabila terkena kepada bagian tubuh kita, kulit kita, itu bisa menimbulkan luka bakar. Bahan kimia ada 2 jenis, cair dan kering, atau basah dan kering, atau cair dan bubuk. Air atau mengalirkan air di bagian yang terkena bahan kimia tersebut. Jadi kita bersihkan dengan air yang mengalir dari selang yang berasal dari keran dalam waktu 20 menit
atau bahkan lebih, itu akan lebih baik karena akan cepat menghilangkan bahan kimia yang menempel di tubuh kita atau di kulit kita. Jadi paling tidak 20 menit. Lebih lama lebih bagus supaya lebih bersih. Kemudian setelah itu kita bisa menjauhkan bahan kimia tersebut dari sekitar kita, dari dekat kita. Kemudian dampak dari bahan kimia tersebut dalam tubuh kita atau di kulit kita itu biasanya kita akan mengalami iritasi, bisa mengalami juga melepuh kulit kita yang terkena zat kimia tersebut. Untuk itu kita bisa lakukan lagi ulang penanganan awal luka bakar sebelum ke dokter. Yaitu kembali lagi tadi, antara itu bahan kimia kering dan bahan kimia basah. Yang tadi bahan kimia basah, cara penanggulangannya seperti itu, sekarang bahan kimia kering. Begitu juga, kita harus mengalirkan setidaknya air dalam waktu 20 menit. Itu paling sedikit ya, lebih banyak waktunya untuk menyiramkan air itu lebih bagus karena membersihkan bahan kimia tersebut, sama seperti penanggulangan di terkena bahan kimia basah. Kalau luka bakar asam seperti fenol atau asam karbol, caranya yaitu cuci daerah yang terkena dengan alkohol karena fenol tidak larut oleh air. Jadi tidak dengan air, tetapi membersihkan dengan alkohol. Baru setelah dengan alkohol baru dibersihkan dengan air. Jika alkohol tidak tersedia, pembilasan dengan air lebih baik tidak ada perawatan sama sekali. Jadi tidak langsung dengan air ya. Kalau tidak ada alkohol bukan langsung kita siram dengan air, lebih baik tidak ada perawatan sama sekali. Baik, kalau yang Kak Tri pernah alami, Kak Tri pernah kena luka bakar bahan kimia. Untuk penyembuhannya itu yang paling cepat setelah kita melakukan langkah-langkah yang pertama tadi adalah dengan menggunakan madu. Kita menggunakan madu pada waktu itu. Jadi kita oleskan madu itu ke luka bakar dalam waktu beberapa hari itu akan mengering. Caranya setiap pagi kita oleskan, kemudian siang kita oleskan, sore pun kita oleskan. Mengapa madu bisa mengurangi luka bakar atau menyembuhkan luka bakar? Kalau dari Kak Tri sendiri yang pernah alami itu, secara penelitian karena kandungan gizinya itu sangat bagus dan bukan cuma Kak Tri oleskan, tetapi Kak Tri minum juga. Itu satu kesaksian juga untuk bisa membantu mengobati luka bakar. Sampai di sini adik-adik, tapi apabila, lupa Kak Tri ini, apabila luka bakar itu tetap dirasa sakit, tetap merasa nyeri, kita harus ke dokter. Kita tetap harus ke dokter. Sampai di sini adik-adik pelajaran kita mengenai mengetahui prosedur yang tepat untuk membantu luka bakar kimia. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Kak Tri. Nah, adik-adik sekalian, ini baru sesi pertama dari pertemuan kita karena masih ada 15 lagi yang akan kita bahas ke depan di sesi kedua dan sesi ketiga. Oke, semoga adik-adik tetap semangat dan dapat melewati mendapatkan honors dari Basic First Aid ini. Terima kasih.